pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati untuk kelancaran dan diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Dan ingat, kita menuntut ilmu bukan sekedar untuk belajar, tapi untuk menyongsong masa depan kita. Selanjutnya kita cek hadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Kita masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik. Hari ini kita mempelajari tentang materi apa? Kebutuhan hidup manusia. Ya, kebutuhan hidup manusia. Sebelumnya pada waktu kalian SD sudah belajar tentang materi kebutuhan hidup manusia? Sudah. Coba Ibu bertanya, apa saja sih jenis-jenis kebutuhan manusia itu? Dan apakah semua kebutuhan manusia itu sama? Tadi siapa yang mau jawab? Namanya siapa? Ya. Ya. Jadi jenis-jenis kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Dan setiap kebutuhan manusia itu tidak sama. Contohnya misalnya dari jenis kelamin. Manusia itu kan ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Contohnya laki-laki kebutuhannya itu celana, sedangkan perempuan itu rok dan hal pakaian misalnya. Jadi mengapa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda? Kalian bisa menjawab? Ya, namanya siapa? Ya, Maria Putri, silahkan. Ya, jadi setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya dari jenis kelamin ataupun selera orang. Misalnya setiap orang itu kan satu orang nih yang memiliki selera misalnya dalam hal makanan. Yang satunya suka nasi goreng, yang satunya belum tentu yang suka nasi goreng. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kelas 7 yaitu kalian dapat mengidentifikasi macam-macam kebutuhan hidup manusia melalui kegiatan diskusi kelompok dan turnamen belajar dengan benar. Selanjutnya yaitu peserta didik kelas 7 dapat memberikan contoh nyata kebutuhan primer, sekunder, dan tersier melalui penggunaan kartu kebutuhan dan LKPD dengan minimal 3 contoh benar tiap jenis kebutuhannya. Selanjutnya yaitu peserta didik kelas 7 dapat menunjukkan sikap kerjasama dan sportivitas dalam kegiatan pembelajaran dengan metode team games turnamen dengan aktif berpartisipasi dan menghargai peran teman dalam kelompok. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kalian atau peserta didik kelas 7 dapat menentukan kebutuhan hidupnya sendiri melalui kegiatan refleksi tim dan menulis di LKPD dengan menuliskan minimal 3 kebutuhan utama.
Selanjutnya itu untuk alur pembelajaran. Nanti Ibu akan menyerahkan LKPD kepada kalian. Ini contoh dari LKPD-nya. Setelah itu kalian bisa mendiskusikan bersama anggota tim kalian untuk menentukan jawabannya. Selanjutnya, setelah kalian menjawab soal yang terdapat di LKPD, siapkan diri kalian untuk mengikuti games atau turnamen. Gamesnya berupa quiz yang ada 3 level, level dasar, level menengah, dan level tinggi. Selanjutnya, saat menjawab quiz game, setiap kelompok dapat memperebutkan soal dan mengangkat tongkat tanda untuk menjawab. Terdapatkan tongkatnya, bisa ditunjukkan tongkatnya. Jadi diperebutkan ya soalnya, nanti Ibu tayangkan soalnya, kalian yang angkat tongkatnya. Duluan siapa yang mau menjawab. Setelah itu, saat mencari jawaban bisa mendiskusikan bersama anggota kelompok. Jadi yang mengangkat tongkat itu belum tentu yang menjawab. Misalnya kalau ada bisa menjawab, bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya yang lain. Jika jawaban benar, maka kelompok mendapatkan poin. Jadi setiap level itu memiliki poin yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ke materi. Materi tentang kebutuhan hidup manusia. Mari kita berkenalan, apa sih itu kebutuhan manusia? Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraannya. Jadi segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh kalian untuk mempertahankan hidup kalian. Kalau tidak dipenuhi, itu bisa fatal untuk hidup kalian. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan manusia tidak terbatas karena selalu berkembang sesuai zaman, lingkungan, dan teknologi. Selanjutnya, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan harus dilakukan secara bijak. Jadi harus bijak, harus dipilah-pilah dengan menentukan skala prioritas. Dimulai dari kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu. Misalnya seperti kebutuhan mendesak itu apa? Makan. Bukan kalau nggak makan bisa jadi lapar atau sakit. Jadi dari kebutuhan yang mendesak sampai yang tidak mendesak. Selanjutnya ada kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritas atau intensitasnya. Jadi berdasarkan skala prioritasnya itu terbagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya kita mempelajari atau definisi dari kebutuhan primer atau biasanya disebut dengan kebutuhan pokok, berarti paling dasar yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Contohnya seperti sandang, pangan, pakan, dan obat-obatan. Contoh sandang, ada yang tahu sandang itu apa? Pakaian. Kalau pangan itu makan. Contohnya seperti apa? Beras atau ikan dan lain sebagainya. Selanjutnya pakan itu berupa tempat
tempat tinggal, dan obat-obatan. Kalau lagi sakit, tukang mendesak ada? bisa, Harus ada obat-obatan yang dipenuhi. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder atau penunjang hidup. Jadi ini kebutuhan sebagai penunjang hidup aja atau pelengkap. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi dan bisa ditunda sepenuhnya sudah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi harus dipenuhi dulu kebutuhan primernya, baru kebutuhan sekunder yang dipenuhi. Itu biasanya sebagai penunjang hidup kalian saja atau pelengkap. Jadi kalaupun tidak ada kebutuhannya tidak jadi masalah. Contohnya seperti peralatan rumah tangga itu dari sekunder. Sedangkan yang kedua ada peralatan sekolah baru, Mas dari peralatan sekolah baru misalnya nih udah tasnya masih ada yang lama masih bagus, harusan nukar yang baru. Selanjutnya ada alat transportasi. Alat transportasi, misalnya rumahnya dekat dengan sekolah, itu kan bisa jalan kaki. Hanya tidak mendesak atau cuma sebagai pelengkap saja. Selanjutnya, contohnya ada barang elektronik. Contohnya seperti apa? Radio, komputer atau TV, handphone, dan senter toko yang berhubungan dengan barang elektronik. Sedangkan selanjutnya berupa hiburan. Berupa hiburan tuh pokoknya segala macam hal yang bisa menghibur kalian. Contohnya seperti bermain handphone, mendengarkan musik, fotografer, main games, dan lain sebagainya. Atau membaca novel. Itu kan biasanya kan ada orang tertentu yang suka membaca novel untuk hiburan biasanya. Selanjutnya kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Itu biasanya berkaitan dengan barang-barang mahal. Kebutuhan ini berkaitan dengan prestis atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat biasanya untuk menunjukkan status sosial. Misalnya sepatu mahal. Biasanya kalau orang-orang sugih itu kan pakai sepatu high heel YSL. Untuk apa? Untuk memenuhi gengsinya. Setelah itu ada perhiasan mahal, contohnya seperti berlian. Itu kan orang-orang tentu saja yang bisa membelinya. Itu liburan keluar negeri. Dan mobil mewah, misalnya seperti mobil Lamborghini. Itu apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Contohnya, kebutuhan makan, orang makan nasi. Harus dipenuhi. Bila tidak, maka hidupnya terganggu. Jadi kalau ada makan itu bisa terganggu hidupnya. Misalnya waktu sekolah kalian tidak makan sarapan dulu kan otomatis kan saat belajar tidak konsen. Setelah itu ada keinginan, sesuatu yang diinginkan. Itu berarti sesuatu yang hanya diinginkan saja, tidak mendesak. Tapi tanpa itu manusia masih bisa hidup. Misalnya contohnya seperti makan di restoran mahal atau misalnya makan pizza. Kalau kalian makan pizza kan ada jadi masalah banget. Untuk hidup kalian bisa makan nasi kalau lapar. Selanjutnya kebutuhan manusia di era modern. Dahulu listrik, internet, smartphone bukan kebutuhan primer. Kalau sekarang itu menjadi primer bagi sebagian orang. Contohnya seperti sekolah online, bekerja, dan komunikasi. Selanjutnya menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berkembang mengikuti zaman. Selanjutnya pentingnya menentukan prioritas kebutuhan. Karena sumber daya manusia terbatas, kita harus memilih kebutuhan yang paling penting terlebih dahulu. Jadi harus dipilih yang mana yang penting dulu. Biasanya kalau yang penting itu kebutuhan primer, baru sekunder, baru nyusul ke tersier.
Prinsip ekonomi, dengan sumber daya yang terbatas, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, contohnya, jika hanya punya uang 500.000, lebih baik digunakan untuk membeli beras, listrik, dan kuota sekolah daripada membeli mainan dan jalan-jalan. Bukan dipilih yang mana yang paling penting dulu, yang mana yang paling mendesak. Sudah? Sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Ya, Ibu buka tanya jawab untuk dua bertanya. Bentar, namanya siapa? Sebut namanya. Fitriani. Dan pertanyaannya. Bentar, Ibu ambil pulpen. Pertanyaannya apa? Namanya siapa tadi? Fitriani. Fitri. Ya. Bagaimana cara kita menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi selain Fitriani? Siapa namanya? Oh, Aulia. Kenapa, Tanya apa? kenapa kebutuhan manusia tidak pernah habis, Bu? Kenapa? Kenapa kebutuhan Kebutuhan manusia manusia tidak pernah habis, tidak Bu. pernah habis? Oke, bentar. Bagaimana cara kita menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan? Tentukan dulu. Ini yang pertanyaan dari si Fitriani dulu. Itu bagaimana cara kita menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan? Itu dengan gunakan skala prioritas terlebih dahulu, yaitu menyusun kebutuhan dari yang paling penting atau yang mendesak sampai yang tidak mendesak. Dengan begitu, kalian bisa mengatur pengeluaran dengan bijak. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Aulia. Bagaimana cara kita menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan? Bentar. Kenapa kebutuhan manusia tidak pernah habis? Benar, Aulia pertanyaannya. Ya kan? Karena manusia selalu berkembang dan ingin hidup lebih baik. Saat satu kebutuhan terpenuhi, biasanya muncul kebutuhan baru. Itulah sebabnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Sampai sini, jawaban Ibu bisa diterima? Bisa. Setelah ini kita menjawab LKPD terlebih dahulu. Bu bagikan dulu ya KPD-nya. Ini kartu kebutuhannya. Sudah dapat? Sudah dapat KPD-nya semuanya? Semua kelompok sudah dapat? Sudah. Kalian isi terlebih dahulu nama kelompoknya. Itu nama lengkap ya. Setelah itu kelas kalian, kelas 7C. Ya kan? Habis itu bisa kalian baca di sini langkah kegiatannya. Itu baca soal atau tugas dengan seksama. Jadi kalian baca dulu tugasnya apa sih? Itu ada aja di atasnya petunjuk soalnya. Bisa. Diskusikan bersama anggota tim untuk menemukan jawaban. Tuliskan jawaban kalian di kolom yang tersedia. Siapkan diri mengikuti games dan turnamen. Jadi setelah kalian menjawab, itu LKPD-nya bisa dikumpulkan di depan. Setelah itu kita akan mulai games atau turnamen atau menjawab kuis dengan secara kelompok. Itu yang di halaman 3 bisa kalian buka.
kedua itu klasifikasi kebutuhan. Itu kan kelompok kalian mendapat beberapa kartu kebutuhan, gambar atau teks. Itu sudah ibu bagikan namanya kartu kebutuhannya bisa ditempel sesuai dengan kolomnya. Itu kan ada kolom kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya di halaman belakang itu ada alasan klasifikasi. Jadi alasan kalian apa memilih itu jadi kebutuhan primer. Misalnya kebutuhan primer apa contohnya di situ? Ada beras. Apalagi banyak kan kok. Habis itu masuk ke mana kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Setelah itu karena alasannya kenapa kalian memilihnya di situ, kenapa? Di kolomnya itu ditaruh. Selanjutnya itu ada menganalisis, soal menganalisis. Jadi bisa dibaca tadi kasusnya, hanya dijawab di kolom jawaban, tulis di sini. Kebutuhan primer. Selanjutnya ada refleksi kim. Itu menulis kesimpulan kelompok. Jadilah di halaman paling belakang itu berupa kesimpulan. Kesimpulan yang di dalam itu. Jadi apa perbedaan dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Setelah itu kebutuhan yang terpenting bagi remaja usia kalian saat ini apa? Sudah? Sampai sini paham? Paham. Silakan dijawab dan ditempel. Mana? Apa dulu nih? Barang aja deh. Tempel sesuai kebutuhannya. Kebutuhan primer tadi ada apa aja? Ya, bentar. Lagi. Hati-hatilah di belakangnya masih banyak kan soalnya tuh ada 3, 4, 6. Sudah ditempeli? Udah ya tuh, pakaian sekolah. Mana pakaian sekolah? Di kebutuhan primer atau sekunder? Masih ingat kan? Pokoknya yang berhubungan dengan primer ada dan tuliskan alasannya apa juga. Ini apa nih?
menjawab dulu. Diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kalau materi ini nanti aja dikumpul setelah selesai belajar saja. Siap-siapkan diri aja. Kalau yang udah jawab, kalau yang belum nanti dulu sabar nunggu temannya. Sudah? Kalau sudah, kita mulai saja kuisnya. Ibu buka dulu. Jadilah ini rebutan kuisnya. Di instruksinya ada yang kesalahan, belum ibu perbaiki. Nih. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kuis. Sudah siap? Sudah. Tentang materi kebutuhan manusia. Instruksi. Pertama, jawab pertanyaan dengan mengangkat tongkat. Sudah dapat tongkatnya kan? Ya, sudah dapat. Tim yang pertama mengangkat tongkat akan diberi kesempatan untuk menjawab. Untuk jawaban jika tim menjawab dengan benar itu mendapatkan poin. Jadi setiap soal itu memiliki level kategori soal. Ada yang dasar, menengah, dan level tinggi. Semakin tinggi level soal, semakin tinggi poin yang didapat. Jadi untuk soal level rendah itu level dasar ibu beri poin untuk yang bisa menjawab itu 20 poin. Bukan 20. Kalau yang dasar itu kalau yang menengah 30. Kalau yang dasar itu 25, kalau yang menengah 35, sedangkan untuk yang tinggi itu 40. Jadi pas kan 20, 5, ya. 25 tambah 35 itu 6, 70. Tunggu.
Oh. Udah, sampai sini paham? Kita mulai saja. Siap-siap? Are you ready? Kakak kamu sudah siap? Oke, kita mulai saja. Untuk pertanyaan pertama. Sebelum Ibu, kalau Ibu belum hitung 1 sampai 3, jangan diangkat dulu. Soalnya Ibu bacakan dulu soalnya, baru diangkat. Hitungan ketiga. Belum, sabar dulu. Kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar bisa bertahan hidup disebut A. Kebutuhan sekunder, B. Kebutuhan primer, dan C. Kebutuhan tersier. 1, 2, 3, silakan angkat. Jawabannya adalah B. Kebutuhan primer tentunya. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar manusia bisa bertahan hidup. Berarti agar bertahan hidup ya. Berarti kebutuhan pokok yang harus dipenuhi berarti kebutuhan. Kita lihat apakah benar? Ya, benar. Untuk kelompok dan kelompoknya belum ditulis. Untuk skalanya kelompok. Kelompok saat tadi kamu siapa yang jawab? 1. 25. Oke, yang lain bisa menyusul? Masih level dasar? Pertanyaan kedua, kebutuhan manusia dipenuhi agar bisa dihargai orang lain. Disebut kebutuhan. Ini agar dihargai ya. Dihargai. Yang pertama ada primer, yang kedua yang A primer, B sekunder, C tersier. Belum? 1, 2, belum. Udah sampai 3. Sabar. 1, 2, 3. Tersier. Ya, tersier. Untuk dihargai. Itu biasanya untuk gengsi. Tersier. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Siap-siap kelompok 3. Masih ada lagi soalnya? Kita lihat dulu, Bu Yotok ada? Oh iya, jujur. Tersier. Jawaban benarnya. Masih level dasar? Pertanyaan ketiga. Siap-siap belum? Aku adalah salah satu barang yang termasuk kebutuhan sekunder. Dan aku ada di rumah, aku bisa dulu belum. Tetap 1 sampai 3. Sabar. Yang pertama itu ada beras, setelah itu ada semangka, sayuran, dan minyak goreng. Dan yang kedua ada pakaian atau baju. Dan yang ketiga itu ada peralatan dapur. Ayo, 1, 2, 3, angkat. Ibu. Iya, ini. Apa? Cek. Bentar, kita cek dulu C atau B. Ya, cek. Kelompok 1 lagi. Ada nih, masih ada lagi kalau salah nih, ada 4. Ah ya. Sabar. Pertanyaan selanjutnya masih di level dasar. Gambar di samping dapat dikategorikan sebagai hal sederhana. Ya, tahu gambar apa ini? Handphone. Yang pertama, tidak semua orang wajib memilikinya untuk bertahan hidup. Itu kan dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder masih menjadi kebutuhan pokok setiap manusia yang B, dan C tidak ada hubungannya dengan kebutuhan manusia. Belum, sabar.
Udah, ibu kesini dulu. Jadi ketahuan siapa yang dulu. Ini kamu mana nih kan? 1, 2, 3. Ya, kita semua orang wajib memilikinya untuk bertahan hidup. Kita lihat apakah wujud jawabannya, apakah benar jawabannya? Ya, tidak semua orang wajib memilikinya untuk bertahan hidup. Ada atau tidak ada handphone, apakah bisa membuat kalian mati? Apakah bisa membuat kalian sakit? Jadi tidak semua orang wajib memilikinya untuk bertahan hidup. Kelompok berapa? 3. 25. Siap-siap, ini masih level dasar. Ini sudah level menengah, yaitu jawab cepat nanti. Siap-siap. Jawab cepat. Mengapa pakaian termasuk kebutuhan primer, sedangkan tas dan merek termasuk kebutuhan tersier? Bentar, ini mic-nya di mana? Satu, 2, belum, sabar. 1, 2, 3. Bentar, ibu nggak lihat. Belum, ibu nggak lihat. 1, 2, 3. Bentar. Pakaian diperlukan untuk melindungi tubuh, sedangkan tas bermerek lebih ke gaya hidup. Lux. Ya. Kebutuhan pakaian untuk Pakaian untuk melindungi tubuh, sedangkan tas bermerek lebih ke gaya hidup. ya. Kebutuhan primer kan itu mempengaruhi hidup, bertahan hidup. Nah, sedangkan tersier itu untuk biasanya martabak. Ya, betul. Jawabannya betul. Kelompok 1. Karena ada poinnya. Lanjut. Nggak mau. Mengapa internet bisa dianggap kebutuhan primer pada era modern? Belum, siap dulu. Hitungan 3, 1, belum. Tengah-tengah. 2, 3. Mengapa internet bisa dianggap kebutuhan primer? Di desa, kebutuhan transportasi lebih sederhana, Satu aja yang sepeda atau motor, sedangkan di desa transportasi umum, online lebih dibutuhkan. coba sekali lagi yuk. Ibu nggak dengar. Di desa, kebutuhan transportasi lebih sederhana, sepeda atau motor, sedangkan di kota, transportasi umum atau online lebih dibutuhkan. Ya. Biasanya kalau di kota itu pakai Gojek kok. Kan Pak Gojek kalau makanya internet dianggap kebutuhan primer di era modern saat ini. Kalau di desa itu masih kurang. Apalagi di daerah pelosok. Lanjut. Siap. Tadi ngomong berapa? 2. 35. Jawab nomor 3. Siap. Bandingkan kebutuhan primer dan
kebutuhan dan sekunder? Primer adalah makanan atau nasi, sekunder sepeda apa ini? Televisi. Tadi apa tadi? Oh, primer. Kalau primer? Primer makan atau nasi, sekunder sepeda atau televisi. Contoh perbandingannya dari contoh barang. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 dengan 2 bersaing. Kelompok 1 masih memimpin. Siap-siap. Ini sudah soal berapa? 2 atau 3? 2. Berarti ada 2 soal lagi. Jawab cepat, masih. Seorang siswa SMP sangat ingin memiliki smartphone baru, padahal smartphone lama masih berfungsi. Baik. Apakah hal ini termasuk kebutuhan atau keinginan? Jelaskan. 1, 2. Bentar, ini tengah-tengahnya. 1, 2, 3. Ayo, waktu, ayo. Pakai, Jadi keinginan karena smartphone lama masih bisa dipakai sehingga belum jadi kebutuhan yang mendesak. Iya, betul. Jadi kenapa masuk tadi ini masuknya itu keinginan bukan kebutuhan, tidak mendesak. Kan masih ada nih kalau lama itu berfungsi dengan baik. Ngapain yang berbuat tadi? Habis, jadi kelompok 1 dapat 35 poin lagi. Memimpin masih dipimpin oleh kelompok 1, kelompok 2 dan 3 semangat. Go. Nah, yang kedua, cepat. Bagaimana perbedaan kebutuhan keluarga di desa dan di kota? Berikan contohnya. 1, belum. 3. Di desa kebutuhan transportasi lebih sederhana. Apa jawabannya? Di desa kebutuhan transportasi lebih sederhana sepeda motor, sedangkan di kota transportasi umum online lebih dibutuhkan. Ya, perbedaannya berarti dari segi transportasinya ya. Kalau di desa itu kita lebih menggunakan transportasi, sedangkan di kota itu lebih menekankan alat transportasi. Biasanya kalau di kota itu jarak tempat kerja dengan rumah itu jauh biasanya dengan kota. Semua tempat jasan. Kelompok 2 masih dipimpin oleh kelompok 1. Kelompok 2, yang kedua, yang ketiga, semangat. Masih ada waktu lagi. Jawab cepat. Apakah mungkin kebutuhan harian seseorang berubah menjadi kebutuhan primer? Jelaskan contohnya. Belum. 1, 2, 3. Ya, misalnya smartphone yang awalnya tersier kini bagi sebagian orang menjadi primer dikarenakan dibutuhkan untuk belajar atau bekerja. Oh, berarti handphone ya. Handphone.
Bisa tuh handphone misalnya handphone mahal, misalnya iPhone, karena dia cuma punya iPhone yang diperlukan untuk sekolah, itu jadi kebutuhan primer. Contohnya seperti handphone. Udah habis? Lanjut. Kami kan dikasih nilai Kamu berapa? Kelompok 3. Ini gimana? Mana tempatnya? yuk kita cepat. Pepet lampu ayo. Jawab cepat. Bagaimana? Ini bentar ini soal benar soal 3 no. Bagaimana perbedaan kebutuhan? Bentar. Bagaimana perbedaan kebutuhan keluarga petani di desa dengan keluarga pekerja kantoran di kota? Dalam hitungan ketiga silakan angkat tongkat. Angkat diri. 3, 2, 1 angkat. Jadi jawabannya itu keluarga petani lebih butuh alat pertanian, sedangkan keluarga di kota lebih butuh transportasi umum dan internet. Ya. Lanjut. Jadi Pak, terakhir, siap-siap. Ini yang terakhir, siap-siap. Jika sebuah keluarga hanya memiliki penghasilan terbatas, bagaimana cara mereka menentukan prioritas kebutuhannya? Dalam hitungan ketiga, silakan angkat tongkat. 1, 2, 3. Hitungan ketiga. 1, 2, harus berdiri. Harus berdiri. Ibu kalau lihat jadinya kalau itu berdiri. Miknya mana? Ini. Nanti kan di atas kamera. Dan 1, 2, 3. Ini Bu biar menunjuk ke sini. Yang duduk. Nah, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dengan mendahulukan kebutuhan primer, makan, pakaian, dan rumah, baru setelah itu sekunder atau tersier. Dengan mendahulukan kebutuhan primer, makan, pakaian, atau rumah, baru setelah itu sekunder atau tersier. Ya, ini dulu kan yang terima dulu. Dan biar yang menentukan. Dah, kelompok berapa? Tiga. Coba dulu. Kayaknya ini. 1. Hitung dulu. Kelompok 1. 60. Ya. Ambil 165. Itu 100. 25. 60 tambah 40. 140 itu. 140 Bu. 140. Ini 100. Ya, 100. Jadi untuk game hari ini, turnamen hari ini dimenangkan oleh kelompok 1. Yang berdiri kelompok 1.
ingat ada juara 3. Yang kedua itu ada kelompok 2, dan ketiga ada kelompok 3. Sudah sampai sini? Menyenangkan? Cukup menyenangkan. Lanjut, habis ini kita tes tertulis di lewat Google Form. Coba dicek Google Form-nya di grupnya dicek, kirimkan. Sudah? Dalihnya udah di-share, bisa dijawab. Yang tidak bawa HP itu bisa gantian dengan temannya. Ya. Oh ya, LKPD-nya bisa bentar ini nanti. Ya, ada masalah membuka linknya? Ya. Ganti aja namanya. Yang nggak bawa bisa gantian dulu. Yang punya. Nanti kalau udah bisa gantian sama temannya. Ini kan. Jawab. Dan yang kesulitan dari soalnya, kalau merasa sulit dengan soalnya bisa ditanyakan lagi kalau ada paham dengan soalnya. Aduh, ini jawab. Silakan buat dulu, nanti siap-siap ya memberikan simpulan. Jadi santai dulu, jam dulu. Yang di Google. Yang sudah bisa gantian sama teman kelompok. Ya.
Bagaimana sini jawab? Sudah ada yang selesai? Selesai. Sudah, tapi ini ada yang belum. Yang sudah bisa kemudian sama temannya kerjakan soalnya. Ini udah? Udah nunggu, masih banyak lagi waktunya. Jadi santai aja dulu. Santai dulu, kita santai dulu. Oke, sudah? Sudah. Di sini sebentar. Sudah semua ini benar sudah semua? Sudah. Sebentar dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Apa yang kita ice breakingnya? Di botak, batu, batik. Itu ice breakingnya kita liburan dulu. Sementara sebelum kesimpulan, botak itu megang kepala. Kalau batuk megang nutup mulut sama hidung. Orang batuk kayak gimana? Setelah itu batik. Kalau batik megang kayak gitu. Oke. Sudah? Siap? Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Bisa diperagakan? Bisa. Diperagakan ya kalau dibuka buku botak, batuk, botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Batuk. Lanjut, masih bisa. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Batik, 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 batik. Botak. Sudah? Oke, itu aja dulu. Kita bentar. Kesimpulan. Siap-siap, kesimpulan sudah bikin kesimpulan kan? Gimana dia apa bedanya kan ada sama kemarin tadi kan buat kesimpulannya kan? Di bagian halaman refleksi. Mari buka dulu materinya.
Kesimpulan. Sebelum ibu yang menyimpulkan, ada yang bisa di sini kelompoknya yang mau perwakilan kelompoknya yang mau menyimpulkan. Perwakilan kelompok ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Perwakilan saja sudah bikin kan kesimpulannya? Ayo. Siapa saja boleh? Ayo. Silakan angkat tangannya. Ya. Kelompok siapa? Kelompok 3? Ya. Bentar mic-nya. Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa? Primer kebutuhan dasar, sekunder kebutuhan tambahan untuk kenyamanan, tersier kebutuhan mewah. Kebutuhan terpenting bagi remaja meliputi makanan bergizi, buku pelajaran, pakaian sekolah, internet, transportasi ke sekolah. Kesimpulannya, jadi ada kita saat ini mempelajari kesimpulan materi pada hari ini itu ada kebutuhan disebutkan terbagi menjadi 3, ada primer, sekunder dan tersier. Langsung saja kesimpulan hari ini. Kesimpulan, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi, apalagi yang kebutuhannya mendesak, jangan tidak, karena akan mempengaruhi hidup kalian. Supaya hidup layak itu kebutuhannya harus dipenuhi. Kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan itu terbagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, tersier. Itu berbeda-beda tingkatannya, kepentingannya. Setelah itu ada manusia yang harus menentukan prioritas kebutuhan agar hidupnya seimbang dan tidak boros. Jadi harus ditentukan dulu prioritasnya, mana yang paling penting, mana yang tidak terlalu penting. Jadi ditentukan dulu yang tidak penting supaya seimbang dan tidak boros. Ya, kita refleksi, menjawab refleksi di Google Form yang sudah dibagikan di PA. Bisa kalian jawab itu. Refleksi itu menilai kalian bagaimana sih perasaan kalian saat belajar pada hari ini. Mana perasaan kalian? Apa gitu? Komentar kalian, pendapat kalian. Kalau ada yang kesulitan, linknya bisa nanti. Yang gak bawa handphone bisa ngirim temannya dulu. Sini ada kesulitan? Bisa nunggu temannya misalkan. Sudah. Oke, siap. Sudah. Ada yang bilang? Udah nggak usah. Ini lah. Kalau dijawab
waktunya sebelum kita sih. Buat aja dulu. Masih banyak lagi waktunya. Jadi santai aja dulu. Yang belum bisa gantian dengan yang sudah bisa gantian dengan yang belum, yang udah bawa handphone. Ibu cek dulu ya. Yang jawab berapa ini? Udah? Ini yang belum, yang ada bawa HP.
belum bisa gantian handphonenya. Enam yang sudah bisa gantian dengan yang belum. Jangan aja dulu, santai dulu kerjanya, gantian dengan yang ke bawah. Ini banyak yang dulu akan bawa handphone. Ya, sudah semua kan? Mungkin
sudah kita mempelajari materi tentang kebutuhan hidup. Ya. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang materi kegiatan ekonomi. Setelah itu mungkin cukup sekian dulu materi yang ibu sampaikan pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini. Setelah gelap, ampun maaf, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.